LDR, long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Baik teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik, termasuk teman-teman yang sedang menikmati kisah LDR atau hubungan jarak jauh. Mudah-mudahan teman-teman yang dalam situasi LDR, saya berharap teman-teman dalam keadaan baik. Nah, kali ini saya ingin bicara tentang baik pengalaman saya pribadi dan pandangan saya tentang LDR itu sendiri. Hampir setiap kita pernah mengalami yang namanya LDR, baik LDR antar kampung, antar RW, atau antar kecamatan, kabupaten, bahkan mungkin teman-teman ada yang LDR antar negara. Misalnya teman-teman di Indonesia, pacar teman-teman ada di mana ya, yang bagus-bagus gitu di Kenya, mungkin di Kenya atau teman-teman sih pasti berharapnya di Amerika atau di Korea. Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya LDR itu sendiri, entah kita pernah ngalamin atau kita sedang jalanin, pasti nggak lepas dari pertanyaan apa sih suka dukanya gitu kan. Kalau untuk saya pribadi, saya pernah LDR bahkan antar pulau. Memang sebenarnya LDR itu berangkat dari hubungan yang sebelumnya mungkin satu tempat ya, dekat-dekatan, tapi karena satu dan lain hal, salah satu harus pindah kota karena pekerjaan atau studi. Bisa juga LDR emang biasanya nggak pernah ketemu, tapi berani untuk menjalin hubungan karena nyambung satu sama yang lain, ketika bisa jadi lewat SMS, bisa lewat jadi internet, intinya lewat media sosial. Besar kemungkinan itu LDR berangkat dari dua hal itu. Nah, untuk saya pribadi dulu memang LDR itu dua-duanya ya. Saya LDR karena sebelumnya kita satu tempat, dekat-dekatan, pada akhirnya karena studi jadi harus berpisah gitu kan. Ada juga yang LDR memang karena faktor kita komunikasi lewat media sosial aja. Nah, kalau kita membahas suka dukanya, dukanya dulu kali ya. Nggak enaknya LDR itu ketika sedang konflik. Biasanya kalau sedang konflik itu karena ada orang yang komunikasi lewat media sosial atau sekedar chatting itu, dia komunikasinya kurang baik ya. Dia kurang baik, atau mungkin sesuatu yang sebenarnya bukan maksud untuk dia menyinggung perasaan kamu, tapi karena itu hanya sekedar lewat pesan, jadinya pasangannya merasa tersinggung gitu loh, merasa sakit hati. Padahal sebenarnya setiap chattingan atau komunikasi nggak melulu bermaksud untuk menyakiti pasangan itu sendiri.
Nah, artinya ketika salah satu kurang baik komunikasinya kalau chatting, makanya asal muasal konflik dari hubungan LDR itu adalah dari miskomunikasi itu sendiri. Nah, ketika terjadinya miskomunikasi karena faktor chattingan atau pesan kirim pesan, maka untuk memperbaikinya juga itu agak susah. Misalnya nanti kamu mau hubungi dia lagi, nah timbul lagi masalah baru. Nah, itulah yang menjadi sisi kurang baiknya kalau LDR ketika ada miskomunikasi. Terus yang kedua, menurut saya yang kurang dukanya kalau LDR adalah ya sifat ini ya, mungkin lebih cenderung ke wanita. Artinya bahwa pada dasarnya wanita itu nalurinya lemah ketika dia melihat teman wanitanya diperlakukan istimewa oleh pacarnya. Wanita itu cenderung baper gitu ya, mau juga diperlakukan sama pacarnya, andaikan cowoknya itu dekat dengan dia. Nah, di sini memang menjadi duka, walaupun dialami juga sebagian besar cowok, tapi kebanyakan memang hal duka lara atau baper itu lebih dominan dialami oleh wanita itu sendiri. Nah, terus juga dukanya kalau LDR adalah ketika pasangan kamu adalah orang yang humble. Orang yang humble artinya dia banyak teman, dia banyak sahabat, dia banyak tongkrongan. Nah, ini juga menjadi masalah ketika pasangan kamu terlalu humble. Kenapa? Nanti akan mengakibatkan waktunya banyak bersama-sama dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, sehingga kadang pun dia itu lupa memberi kabar kayak gitu. Apalagi kalau kamu tanya terus dia memberikan jawaban yang kurang make sense, yang kurang masuk akal, timbullah kecurigaan sehingga cemburu pun akan selalu mengintimidasi kamu, yang memang karena pasangan kamu terlalu humble sehingga dia waktunya terlalu banyak untuk teman-temannya. Nah, terus yang berikutnya menurut saya yang kurang duka dari LDR adalah ketika nggak jauh-jauh ketika ada acara, baik itu acara keluarga, acara pernikahan, acara reunian, acara jalan-jalan gitu ya. Di situ biasanya kita itu ngenes, karena biar gimana pun kita pasti mengharapkan hadirnya seorang pasangan supaya nuansa libur itu lebih berwarna, lebih mengasihkan, supaya juga nggak kalah dan gak ngiri sama teman-teman yang lain yang bawa pasangan atau libur bareng di hari-hari weekend atau hari libur nasional. Terus juga dukanya adalah ketika teman-teman kamu suka nonton bareng film romantis bersama pasangannya, terus dia cerita. Biasanya cewek-cewek juga baper dalam situasi ini, pengen juga sometimes atau setiap weekend nonton film-film romantis, film kesukaannya ditemanin oleh
pasangannya. Nah, dukanya juga ketika kalau pengalaman saya sih menjelaskan sesuatu yang sifatnya ditanyakan ulang-ulang. Kadang kita itu malas untuk ngetik dan malas untuk jelasin panjang lebar, sehingga terkesan orang yang LDR itu ujung-ujungnya cuek-cuekan. Karena apa? Kadang itu berangkat dari suatu pertanyaan atau kecurigaan yang berulang-ulang diungkit oleh salah satu pihak, sehingga mengakibatkan salah satunya cuek karena dia malas sebenarnya untuk jelasin atau ngetik atau nelpon lagi gitu kan. Apalagi hal itu udah sering dibahas, sering dijelasin, tapi itu lagi yang diulang. Soal kamu kemarin kemana, soal pergi sama siapa, soal kenapa telat balas message pesan atau WA saya. Selalu hal-hal seperti itu tuh hal yang sangat klasik dalam hubungan LDR, sehingga kadang ketika satu pihak bertanya terlalu kritis soal begituan, jatuhnya salah satunya pasangannya jadinya cuek, jadinya bosan dan malas untuk ngebahas, ngetik atau telepon, ujung-ujungnya cuek. Nah, paling sih kalau untuk pengalaman pribadi saya dan juga pendapat saya tentang duka dari LDR itu kurang lebih gitu. Tapi kalau sukanya adalah LDR itu memang sangat-sangat meminimalisir seseorang untuk terhindar dari dosa. Ya, karena memang kita bukannya sok suci. Dengan melihat fakta, dengan melihat perkembangan zaman sekarang, orang pacaran itu udah mengkhawatirkan lah, karena memang suatu pertemuan yang intens akan menghadirkan dampak yang kurang baik pada hubungan itu sendiri. Nah, karena melihat fakta itu, maka salah satu keuntungannya kalau untuk LDR adalah besar kemungkinannya untuk terhindar dari dosa. Nah, terus yang berikutnya, LDR itu juga sukanya adalah kita, terutama pasangan terutama orang-orang yang memang sukanya nggak suka diatur dan suka berkarya, suka explore hal-hal yang baru gitu ya, justru lebih cocok untuk melakukan hubungan LDR. Karena apa? Biasanya orang-orang seperti ini dia lebih ekspresif dalam hidupnya, dia lebih leluasa, dia lebih produktif, dia lebih jauh berkarya, dia lebih bisa ngerjain banyak hal gitu. Artinya pribadi yang seperti ini memang akan sangat beruntung kalau dia jalin hubungan yang jarak jauh, karena dia akan fokus pada hal-hal yang dia sukain, yang dia inginkan, yang dia butuhkan, kurang lebih itu. Nah, terus juga sukanya adalah kalau hubungan jarak jauh, orang akan semakin lebih dewasa, terutama cewek. Dia berusaha untuk ngelakuin itu sendiri, dia berusaha dewasa untuk minta pertolongan ke teman-temannya, tidak bergantung sama pasangannya. Dia berusaha untuk untuk datang ke suatu acara dengan mandiri, ya kan, walaupun ngenes tapi setidaknya
udah terbiasa melakukan itu sendiri, sekalipun nanti dia nggak punya pasangan atau putus, ya untuk ngelakuin hal itu udah terbiasa. Artinya eh, eh, enaknya LDR itu mengajarkan seseorang untuk bersifat kuat lah, mempunyai jiwa yang tegar, yang kuat gitu. Terus juga kalau LDR itu enaknya ya kita jauh lebih menikmati apa arti dari sebuah pertemuan. Pasti kita setuju sensasinya ketika you baru ketemu setelah 6 bulan, setelah 6 tahun, terus baru ketemu lagi. Itu bahagianya pasti nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bahagia, rasa kangen, rasa rindu selama ini yang diubun-ubun, rasa rindu selama ini yang hanya bisa dilampiaskan di bantal peluk, yang hanya bisa dilampiaskan di bantal guling, dilampiaskan kalau cowok mungkin dilampiaskan ke hal-hal yang aneh gitu ya. Kalau cewek mungkin hanya sebatas pelampiasannya nonton film Korea, film romantis, rindu yang menggebu-gebu, berimajinasi tinggi kan, wanita biasanya kayak gitu. Dan pada akhirnya harus ketemu, itu gila, pasti bahagia yang dirasakan benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya bisa rasa merinding, gemetar, terus kegirangan, mungkin gestur yang terlihat, kurang lebih itu ya. Terus juga enaknya kalau LDR itu orang atau salah satu atau pihak-pihak yang LDR itu akan belajar mempersiapkan sesuatu itu secara perfeksionis biasanya. Artinya apa? Ketika dia melakukan sesuatu untuk pasangannya, pasti dia tuh mempersiapkan dengan baik. Misalnya kalau bertemu, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya secara perfeksionis. Misalnya kalau dia mau ngucapin ulang tahun atau hari bahagia, pasti dia akan melakukan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik gitu. Karena kan memang nggak ketemu tiap hari kan, nggak ketemu tiap minggu. Nah, dengan momen-momen kayak gitu biasanya imajinasi orang ngenes, orang LDR itu lebih mantep menurut saya. Terus enaknya kalau LDR juga kadang dari segi budget kita nggak bisa bohong. Kalau misalnya setahun gak ketemu atau 6 bulan gak ketemu, itu berapa ratus ribu atau berapa juta yang kamu bisa hemat gitu loh, dibandingkan yang pacaran tiap minggu ketemu. Katakanlah setiap ketemu habis 100 ribu. Nih contoh, kalau misalnya nonton, habis itu makan, minimalkan 100 ribu lah, belum embel-embel yang lain, belanja dan ini itu. Nah, kalau misalnya rutin 1 bulan 4 atau 5 kali ketemu, ya boleh dibilang 500 ribu habis. Itu udah pasti, besar kemungkinan 500 ribu habis untuk makan, untuk belanja, minum, dan lain-lain. Nah, kalau sebulan 500 ribu biaya pacaran, contohnya ini paling kecil, ini relatif ya. Kalau kita bicara budget LDR itu relatif lah. Ada 500 ribu sebulan, itu ada yang bilang terlalu kecil, ada yang bilang terlalu besar, bahkan ada yang bilang biasa aja. Jadi relatif lah. Tapi kita ambil contoh 500 ribu sebulan kali 6 bulan. Nah, orang LDR itu, pasangan yang LDR itu, mereka bisa menghemat biaya pacaran atau makan, nonton itu sebulan
kira-kira 2 juta lebih, ya kan, bahkan nyaris 3 juta, bisa jadi 3 juta mereka hemat. Nah, paling biayanya ya di internetan, paket. Nah, paket pun sekarang nggak orang yang LDR doang kan yang isi paket, yang pacaran pun dekat pun isi paket. Jadi at least kalau untuk LDR sendiri nggak ada biaya yang gimana-gimana ya, selain hari bahagia, ulang tahun. Tapi juga orang yang pacaran jarak dekat juga kan lebih gila lagi ngasih kadonya atau bikin acara birthday partinya segala macam. Jadi memang kalau dari segi dana, budget, menurut saya orang yang pacaran LDR ya bersyukur, mereka jauh lebih hemat. Jadi enaknya di situ kalau pacaran LDR. Terus juga kalau pacaran LDR enaknya adalah kita itu akan berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya, kembali lagi ke poin yang tadi, kita akan berusaha untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya memang prioritas kita gitu loh, yang memang kita akan bikin diri kita itu menjadi produktif gitu. Kan nggak mungkin kita teleponan sampai 3-4 jam, rasanya kan juga nggak mungkin ya pacaran LDR 3-4 jam, kecuali kan orang baru jadian. Kalau orang baru jadian ya bisa jadi teleponannya segitu lama atau sampai segitu, ya masih mungkin lah, masih ada lah. Tapi kalau untuk saya pribadi sih nggak pernah sih sampai 1 jam 2 jam kalau nelpon pacar, itu nggak pernah. Lagian apa juga yang perlu dibahas ya, paling ngomongin itu lagi, ngomongin temannya, ngomongin orang tuanya, ngomongin yang paling sering sih ngomongin temennya ya. Padahal kalau dia susah, dia nyarinya temannya juga, tapi yang dia omongin temennya, ya gitulah. Rata-rata cewek kurang lebih ya gitu. Nah, jadi kalau orang pacaran jarak jauh itu, salah satu pasangan atau dua-duanya bahkan lebih leluasa untuk melakukan hal-hal yang sifatnya produktif, ya kan, dibandingkan orang yang pacaran jarak dekat atau bahkan setiap hari ketemu. Otomatis kan mereka melakukan segala sesuatunya itu jalan kemana kemari, mondar-mandir, masuk keluar mall, masuk keluar restoran, masuk keluar kafe gitu kan. Nah, jadi hanya sedikit waktu untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya produktif, sifatnya penting untuk kebutuhan masa depan. Jadi enaknya kalau LDR itu ya gitu, jauh lebih, karena apa, orang yang pacaran LDR itu jauh lebih gede jiwa motivasinya, saling memotivasinya satu sama yang lain. Karena kan yaitu kekuatan dari bicara doang, kekuatan dari motivasi doang, tanpa dia ngelihat apa yang kamu lakukan gitu kan. Misalnya malam, besoknya jangan lupa ya kerja yang benar, belajar yang benar, gini-gini, lakuin segala sesuatu yang benar. Intinya pasangan kita selalu ngingetin untuk ngelakuin hal yang benar. Tapi dia kan nggak lihat benar kita lakuin apa enggak. Nah, sekarang tinggal tergantung kitanya. Ketika pasangan kita selalu ngedukung, selalu ngingetin ke hal-hal yang positif, otomatis kamu sendiri akan ingat pesan-pesan itu, dan kamu sendiri atau kita sendiri akan melakukan apa yang menjadi motivasi atau motivasi atau semacam inilah
peringatan dari dia gitu kan, teguran dari dia, hal-hal yang dia nggak suka atau hal-hal yang harus perlu dicapai, ya itu dia selalu ingetin, kurang lebih gitu. Tinggal kita yang mengeksekusi untuk melakukan apa yang menjadi harapan dia pada hal yang baik. Nah, beda kalau pacaran jarak dekat. Tadi sama-sama ngomong, nanti harus belajar gini-gini ya, kerja yang benar. Tiba-tiba 1 jam kemudian ada acara yang entah dia harus beli apa atau harus kemana, harus minta ditemenin. Terus omongan sebelumnya yang harus ngerjain itu dan lain-lain, biasanya lupa gitu. Nah itulah kalau menurut saya enaknya kalau LDR itu ya. Intinya seseorang atau salah satu atau bahkan dua-duanya jauh lebih produktif untuk ngelakuin hal-hal yang sifatnya penting untuk masa depan. Nah, paling kalau buat saya sih itu ya, pandangan saya atau pendapat saya tentang LDR itu sendiri. Sekarang pertanyaannya, saya lebih setuju LDR atau enggak gitu ya. Saya jawabnya gini, you boleh LDR, sangat tergantung you pribadinya seperti apa gitu. Kalau kamu pribadinya orangnya yang cuek, orang yang gak cemburuan gitu ya, orang yang memang mau fokus ngelakuin hal-hal yang sifatnya penting, hal-hal yang sangat berkaitan dengan kesuksesan masa depan kamu. Terus kamu pribadi yang apa ya, yang humble, yang punya banyak teman, ya saran saya ya kamu memang tipe yang cocok untuk LDR. Atau juga kamu orangnya bahasa cintanya sentuhan gitu ya, artinya supaya kamu menghindari dosa kan, otomatis kamu hindari yang namanya sentuhan sama pasangan kamu atau lawan jenis kamu kan, atau kekasih kamu gitu loh. Nah dengan hubungan jarak jauh, otomatis kamu akan menghindari dosa itu sendiri. Nah dibandingkan kalau misalnya kamu orangnya bahasa cintanya atau merasa dicintai ketika kamu dipeluk, kamu dipegang tangannya, dielus rambutnya, intinya kamu merasa disayang, merasa dicintai sama hal begitu ya, menurut saya hindarin pacaran jarak dekat, karena itu akan merangsang kamu untuk jatuh dalam dosa. Kayak gitu. Jadi mau LDR atau enggak sangat tergantung sama karakter kita, pribadi kita gitu. Kalau kamu orangnya enggak bisa mandiri, orangnya manja, orangnya istilahnya enggak bisa ngelakuin hal-hal yang sifatnya penting, kalau kamu enggak dipupuk atau enggak ditopang dengan pasangan kamu, ya berarti memang kamu tipikal cewek yang harus atau cowok yang harus pacaran jarak dekat gitu. Jadi kembali lagi kepada pribadi kita sendiri. Kita yang paling tahu karakter atau gambar diri kita. Ya kalau misalnya kamu udah melihat atau menerawang diri kamu seperti apa, ya baru kamu memutuskan untuk memilih LDR atau enggak. Dalam hal ini ketika kamu dekat sama orang yang jauh gitu ya. Beda kalau sebelumnya pacaran terus harus pisah karena satu dan lain hal. Nah, termasuk juga kalau kamu karakter orang yang suka berdebat, yang cemburuan gitu ya, ya mendingan LDR-an menurut saya. Kenapa? Karena kamu
berusaha untuk positif tanpa kamu ngelihat ngelihat aktivitas pasangan kamu gitu loh. Biasanya kamu bakalan cemburu itu kalau salah satu udah bikin kamu kecewa, tapi selama pasangan kamu baik-baik aja, belum pernah bikin kesalahan yang rusak kepercayaan dari kamu, saya pikir biasanya kita akan percaya aja pasangan kita, walaupun basic kita itu cemburuan gitu loh. Beda orang yang cemburuan tapi pacarannya jarak dekat. Nah, walaupun pasangannya itu belum merusak kepercayaannya, tapi ketika pacarnya hanya sekedar ngobrol sama cewek lain, sama temannya, ya biasanya itu udah cemburu gitu kan. Nah, kalau misalnya LDR kan hal-hal kayak gitu nggak bisa dipandang mata, nggak bisa dilihat gitu. Jadi sekalipun kamu cemburuan, tapi tetap kecemburuanmu itu tidak menguasai pikiranmu. Nah, kalau pendapat saya sih begitu. Tapi kembali lagi teman-teman juga kan pernah ngejalanin hubungan LDR, rumitnya gimana gitu kan, enaknya gimana. Kalau pendapat saya kurang lebih itu. Kalau misalnya teman-teman sedang dalam posisi menjalani hubungan LDR, mudah-mudahan langgeng, mudah-mudahan kuat, bertahan hingga pada akhirnya kisah cinta yang Anda rindukan boleh terjadi di masa yang akan datang. Paling itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sabar menjalani hubungan jarak jauh. Buat teman-teman yang akan merencanakan hubungan jarak jauh, kenali dirimu sebelum engkau melangkah pasti ke hal yang lebih serius. Terima kasih, thank you.